Silakan yang mau bertanya, mau berbagi, semua boleh. Sambil menunggu yang mau bertanya, tadi di awal ya Padri katakan soal nasib dan takdir ya. Nah, kita sebagai orang Katolik, bolehkah kita menyebut takdir kita begitu? Atau kata-kata takdir kita tidak gunakan? Menurut saya, takdir itu netral ya, bisa, bisa kita gunakan itu. Takdir gitu tuh, yang sudah ditentukan untuk kita. Tidak boleh tidak. Berarti melawan takdir itu berarti kita celaka. Ya, Jadi takdir boleh ya, kecuali kita tidak ya. bisa bicara soal nasib, nasib Nasib, bisa diubah beda ya. itu ya. Nasib Ya. bisa berubah. Itu nasib bisa diubah. Takdir itu tidak bisa. Sudah ditentukan lah. Itu takdir. Jadi kalau Rasul Paulus tadi sudah ditakdirkan untuk menginjili gitu ya, Ya itu. dan dia Ya, tugaskan, dia laksanakan tugas penginjilan itu ya. begitu ya. Ya katakan Itulah itu bagus sekali takdirnya ya. dengan takdirnya untuk melakukan itu. Jadi tidak boleh tidak katanya. Celakalah saya kalau tidak melakukan itu. Jadi kalau tidak dilakukan sebaliknya. Nah, Baik. semuanya apa takdir kita sebagai manusia umpamanya? Hmm. Ya, takdir kita sebagai manusia itu adalah orang kreatif. Bisa kita takdir kita mengubah, bisa mengubah sesuatu. Beda dengan binatang kan tidak bisa. Jadi itu Hmm. karena kita punya apa itu sudah ditakdirkan bisa mengubah, bisa menciptakan sesuatu. Ya, itu dia. Itu takdir kita. Jadi kalau kita tidak bisa lagi melakukan itu berarti kita melawan. Makanya orang yang malas itu ya melawan takdirnya. Hmm. Ah, misalnya ya kan Nah, ada orang mengatakan gini, ya saya sudah ditakdirkan miskin. Itu tidak betul ya. tidak betul. Itu Jadi nasib. miskin itu nasib. Hmm. Jadi Padre, Ya, kalau kita berkata, saya ditakdirkan dipilih oleh Yesus menjadi orang Katolik. Betul nggak? itulah itu kan hal yang sangat baik kan. Takdir Iya, saya betul. itu. Ya, Itu takdir ya. ya sudah sama dengan Sebab Paulus tadi. kalau uh-uh, Sama dengan Paulus tadi kan begitu kata Paulus. iya. Jadi ada orang yang kecilnya Katolik lalu besarnya memilih Yang lain. menjadi agama lain itu Ah, itu nasib namanya. melawan takdir ya. Iya. Ya, kita bersyukur bahwa kita ditakdirkan jadi orang Katolik. Ya, betul itu. Itu dia. Jadi, Itu. Padre, segala yang baik dari Tuhan itu takdir ya. Betul, betul, Yang baik dari Tuhan ya. betul. Tunggu dulu Ibu, kalau kita bilang yang baik dari Tuhan, itu apakah Tuhan tidak pernah membuat yang tidak baik? Tidak pernah. Tidak Semua pernah. baik, semua baik ya. Hah? Iya, Makanya itu semuanya baik. bahkan dikatakan Allah itu maha baik. Santo Iya, Francis Ya, mengatakan itu karena Allah maha baik segalanya baik. Iya. kita Itu dia. mempunyai kehendak bebas ya. mhm. Jadi kadang-kadang kehendak bebas bisa kita gunakan dan kadang-kadang kita salah gunakan. Oleh karena Nah, itu, segala yang baik hanyalah Tuhan. milik Tuhan itu dia benar itu. Ya, kita bisa memilih ya, Ya, Padre, itu mana dia. yang baik untuk Mana Tuhan yang dan tidak mana baik. yang tidak baik untuk kita ya, Padre. Ya. Ya. Tapi kalau kita kecelakaan itu namanya nasib. Ya nasib itu karena bisa jadi orang lain yang salah. Itu kan kesalahan orang lain ya. Atau kita juga yang salah, salah ya kesalahan kita. Ya Tapi kan? dari kematian sendiri kita di dalam arti Mm-mm. kematian itu memang sudah takdir. Nah, bisa diapakan? Tapi bagaimana caranya ya bagi Tuhan itu entah mati di lalu itu bagi tidak penting. Ya itu cara matinya itu tidak entah bagaimana, tetapi bagaimana cara hidupnya dan bagaimana nanti sesudah itu itu dia. Menarik, menarik. Jadi Ah, kan ada yang selalu mengatakan gini ya, Pak Andre, saya ah, bingung saja ya. Kan dibilang tadi bahwa apa rezeki, jodoh, ah. kematian itu takdir. Tidak, Saya sangka menurut saya kalau di bukan, situ bukan saya Di ya. sangka tangan ya Tuhan, itu bukan pilihan juga. takdir di Itu tangan pilihan. Tuhan. Ya. Hah? Jadi kalau kita kemalingan itu kan kita nggak minta.
Tidak, kita tidak berbuat, tapi kita dicuri, kemalingan. Itu nasib. Ya, itulah nasib kita begitu karena ada orang yang menyalahgunakan kebebasannya untuk merampas hak orang lain. Itu dia. Iya, Padahal takdirnya sebagai manusia itu kan membangun hal-hal yang itu takdirnya sebenarnya kan yang diciptakan Tuhan itu baik adanya, ya. tapi dia menyalahgunakan itu. Itu dia. Di nasib kita, ya Ah, karena nasib orang itu lain, ya, nasib karena itu orang yang jahat. kita katakan nasib itu bisa diubah. Jadi jangan bilang ya nasib berarti ya udah kalau dia sudah miskin ya nasibnya tidak. Tapi kalau karma itu nasib Hah? atau takdir? Karma itu kan sebenarnya yang membuat karma itu ya manusia itu sendiri ketika dia apa ya dia tidak adil. Jadi dia kena istilahnya karmanya sendiri. Tapi dalam arti dia sendiri yang menghukum dirinya sebenarnya dalam Iya, ketakutannya. Nah, itu kan dalam dikatakan ketakutan. siapa menabur angin menuai badai. Itu karma. Itulah ya, ya apa yang dia tanam ya itu yang dia tuh ya itu juga itulah secara apanya ya secara Itu karma ya. log ya, ya. Tapi Anda tahu juga persis itu bagaimana karma. Kalau bertahan dalam situasi baterai itu namanya takdir ya. Mencoba bertahan dalam situasi yang gimana gitu. Situasi mana dulu? Situasi mana harus Nggak dilihat. bisa diubah atau tidak gitu Ya ya. bisa diubah atau tidak situasi itu. Kalau bisa diubah ya itu nasib. Nasib. Iya, Nah, kalau tidak bisa diubah lagi ya itu takdir. Itu dia. Jadi itu nasib ya. Iya, iya. Jadi aduh, Padre karma itu satu ketakutan ya Padre. Nah, itulah dia. Makanya orang yang tidak mengerti sebenarnya, akhirnya dia selalu mengatakan, nah itulah takdir saya. Padahal, lihat dulu, apa itu takdir atau nasib? Iya. Ah, itu dia. Jadi ya, perlu perlu dilihat apa. Makanya orang yang mengatakan, ah inilah takdir saya. Udah begitulah apa suami saya. Ya, takdir saya lah begini sama dia. Iya, Ya, itu nasib. lihat itu dulu makanya. Jadi bisa diubah. Nasib dapat Itu suami yang bukan jelek takdir atau ya. yang bagus atau yang apa. Bukan takdirnya dia dipukul-pukul suami itu takdir saya. Itu bukan takdir itu. KDRT nasib. tapi kalau Ya itu dia. Nasib yang masalah Karma berat. itu apa Padre? Ah, Karma itu dan apa Padre? bisa ini kita harus nggak tahu bertahan dari di mana istilah karma. Sebenarnya sebenarnya Yesus katakan ya, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ada dalam teks kitab suci kan? Apa yang kau inginkan orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian. Nah, itu Iya. sebenarnya itu hukum timbal balik istilahnya. Nah, Ah, apakah itu iya. dikatakan karma? Saya tidak tahu. Apakah itu saya juga tidak bisa Ah, menjelaskan secara detail apa itu karma. Tapi iya. yang saya mengerti itu adalah hukum timbal balik. Apa yang kamu tanam, itu kamu tuai. Itu kata Yesus Tabur kan? tua ya Padre. Ah, itu dia. Mungkin kalau di dalam kita Kristiani tidak ada karma ya, Makanya itu saya tabur tidak tuai. begitu. Jadi Ya, itu kata aja. karma kita tidak pakai gitu ya. Makanya, iya. Kita bisa Tetapi menjelaskan. Padre, Hmm. misalnya TKI ya, orang yang Apa itu? TKI, PKI. ya. Saya pernah bertanya sama seorang ibu yang mengelola TKI begitu. Saya Hah? bilang, kenapa kau mengelola TKI? Nanti diperkosa, dipukul, di ini, di itu. Dia mengatakan orang yang baik akan mendapat majikan yang baik. Tetapi banyak orang anak-anak perginya hidup, cita-citanya bagus, pulangnya mati. Bagaimana itu? Apakah itu nasib ataukah karena dia jahat? Bukan, karena dia bodoh menurut saya. Nasib, itulah nasib. Kan dia kan mau mengubah nasibnya ke sana. Itulah tujuannya kan? Tapi Iya, justru dia mengubah nasibnya itu salah. bodoh itu namanya. Itulah dia istilah. Makanya harus dilihat dengan jeli. Apakah karena ketika sebenarnya kita ini berusaha dengan baik, karena kan keinginan itu susah dibendung. Karena mengapa ada iming-iming, gaji besar dan sebagainya. Padahal resikonya itu sangat sangat besar. Ya. Kalau dia belajar dari teman-temannya sebenarnya bagaimana mereka cerita,
ya bisa dia belajar dari situ kan. Tetapi namanya juga ya kesulitan kan cari kerja juga di sini. Makanya sekarang kan lagi tren ini kan, orang pergi ke luar negeri sekarang banyak kan anak-anak muda kan. Itu karena tidak menemukan lapangan pekerjaan sekarang. Itu kesulitan. Tapi malam Tapi hari sampai besok pun tidak akan selesai kita membahas tentang nasib ini dengan takdir. Bingung deh, bingung. Jangan bingung sebenarnya. Romo mau tanya, Ya, ya silakan. kalau kutuk itu bisa diubah tidak? Kutuk. Kutuk. Kan sebenarnya apa yang dikatakan dalam Injil juga itu mengenai mengutuk. Sebenarnya bukan Kristiani itu mengutuk. Tidak boleh. Itu sebenarnya haknya Allah itu untuk sesuatu. Tidak bisa kita boleh. Tidak Kristiani. Itu Dalam dunia. Kristiani itu ada kutuk ya, Romo? Tidak ada kutuk. Iya, itu dia. Ya, Iya, nggak ada kita bodoh. Tidak ada Allah ya. selalu Berarti berbelas kutuk-kutuk. kasih kepada kita. Ya, oke. Ya, Nggak, tidak soalnya ada. ada yang itu ada kutuk-kutuk keluarga katanya gitu. Itu kan Maksudnya saya, itu apakah sebenarnya kita kutuk-kutuk keluarga kita itu itu bisa sudah diubah? ketika dipermandikan kita tidak ada lagi dosa asal atau apa, tidak ada. Nggak ada itu. Kita percaya dengan itu. Tidak ada. Jadi itu pengaruh ajaran sesat itu tidak benar. Oh iya. Romo, Terima kasih Romo. ini saya tertarik juga nih masalah takdir, nasib nih. Sekarang kalau saya bicara gini ya, Seru apakah nih. pada waktu Adam sama Hawa itu Eh. di Taman Eden, kemudian Hawa kan dia memetik buah pengetahuan yang dilarang oleh Tuhan. Ya. Apakah itu Hawa ya itu karena takdirnya begitu atau karena nasibnya? Nasib. Dia Itu kan yang pilihan. Dia kan yang mengubah itu kan. dia yang membuat nasibnya seperti itu. Berubah. Ya itu kan. Dan kita yang mendapat akibatnya. Ya. Belum tentu juga kita dapat. Kita ini sekarang kan dengan dosa asal. Enggak, iya makanya dosa asal itu karena takdir kita atau karena nasib kita? Dosa asal itu ya karena itu nasib yang umat manusia yang menyalahgunakan kebebasannya. Itu dia. Iya, itu. Pada awalnya kan Tuhan menciptakan baik adanya. Teristimewa manusia itu adalah citra dan gambar Allah. Tadi bagus sekali Paus Fransiskus mengatakan kan. Tetapi manusia namanya kan manusia menyalahgunakan kebebasan. Dan saya katakan tadi sekali Tuhan menciptakan itu kebebasan itu memberikan kepada manusia tidak pernah dicabut. Itu hebatnya Allah kan. Itu dia. Tidak pernah dicabut. Jadi Padre, bahwa dosa asal itu Hawa yang berbuat, kita yang mendapat akibat. Itu nasib atau takdir? Tadi sebenarnya kan ketika Yesus itu sudah datang ke dunia, semua itu sudah ditebusnya, sudah diputuskan itu. Tidak ada lagi. Tidak ada. Tidak ada dosa. Yesus, maka kita percaya lagi akan itu. Dan ketika lagi kita dipermandikan menjadi anggota gereja dan anak-anak Allah, ya kita sudah lepas bebas dari situ. Nah, masalahnya sekarang ialah orang masih tinggal dalam ketakutan itu. Masih dihantui, masih ada sugesti untuk itu, disugesti bahwa ini kalau ada sesuatu ini masih dosa asal. Nah, sekarang ini kan banyak yang mencoba menawarkan obat-obat seperti itu saat ini kan. Ya itu. Kalau kamu sakit begini, kamu ini karena ada dulu orang tuamu dan ini. Itu tersugesti namanya itu. Jadi dosa asal nggak ada ya, Padre? Iya. Setelah dibaptis tadi sudah dibersihkan. Ya, ketika dibaptis tidak ada. Sudah Iya. dibersihkan kita. Iya. Selamat malam, Padre. Malam. Mohon izin perkenalkan. Nama saya Maria dari Keuskupan Momere, Flores, Nusa Tenggara Timur. Ya. Padre, terkait dengan takdir dan nasib, akhirnya saya juga ingin bertanya. Apabila
di dalam turun-temurun keluarga itu selalu ada eh, misalkan begini, moyangnya ada yang tidak menikah, turun ke bawah lagi ada yang tidak menikah, terus turun lagi ke bawah tidak menikah. Seperti itu terus. Jadi dalam satu turunan itu ada selalu yang tidak menikah. Nah, ini apa bisa dikatakan nasib atau takdir? Karena ada satu anggota keluarga yang berusaha supaya dia bisa terlepas dari itu. Dia ingin bisa menikah, tapi sepertinya dia kesulitan. Entah ketika dia didekati, ada yang serius, dianya yang tidak bisa menerima. Ketika dia ingin serius, pasangannya yang tidak serius. Jadi selalu seperti itu hingga dia berumur 40 lebih. Akhirnya punya pemikiran bahwa apakah mungkin ini karena keturunannya yang seperti ini sehingga dia pun kesulitan. Ini yang ingin saya tanyakan ke Padre, nasib atau takdir seperti ini. Terima kasih. Ini menarik, ini menarik. Saya juga ini jangan apakah saya tidak menikah ini juga jangan dari nenek moyang juga tidak ada yang Ya, kalau orang NTT jadi begini. Saya ini bukan ini bukan takdir, inilah nasib. Sebenarnya harus memutuskan itu dari karena kadang-kadang saya katakan tadi ada cerita-cerita dari atas itu tersugesti. Ya. Dan itu mempengaruhi sama dengan sini udah cuci otak lah istilahnya itu kan. Nah akhirnya dalam ketakutan seperti itu, takut dia menikah, jangan-jangan seperti yang terjadi sesuatu. Jadi itu yang membuat itu ketakutan. Padahal sebenarnya tidak. Kalau dia mau menikah, menikah saja. Atau juga kalau karena tidak ada juga yang mau, ya mau apa lagi kan. Jadi tidak bisa kita katakan itu sesuatu yang turun-temurun. Jadi itu sebenarnya nasib itu harus diubah. Sama dengan tadi kalau bapaknya tukang, maka anaknya otomatis juga tukang. Itu tidak boleh. Bisa dia ubah. Anaknya dokter. Betul. Jadi tidak otomatis begitu. Makanya seringkali kan orang, itulah nasib saya. Itu salah. Karena dia malah selalu dia katakan nasibku lah ini. Nasib itu bisa diubah. Saya Maria Bu Maria dari Bu Bagaimana Mary. Maria sebenarnya? Karena begini, karena kalau kita ikuti sama dengan bagaimana saya katakan, kalau kita dipengaruhi oleh hal-hal seperti itu, maka akhirnya tertanam terus. Sugesti Jadi itu ya orang, itu yang susah lagi kita berubah dari situ. Jadi gampang untuk mengatakan, karena dulu juga kan keturunannya begini. Dari gampang lari untuk di situ. Jadi begitulah kalau nasib. Selalu menyerah begitu saja. Tapi Padre, dalam perjalanan dia, sejak dia usia remaja sampai dewasa, dia kesulitan ketika dia ingin serius, pasangannya tidak. Ketika pasangannya ingin serius, dianya yang mundur. Selalu seperti itu sampai dengan dia usia di atas 40 tahun. Jadi dia merasa, mengapa seperti ini? Dia mencari jalan keluar. Dia ingin keluar, tapi dia kesulitan, Padre. Dia tidak di saat usia seperti itu dia mentok. Dia tidak bisa lagi bertemu dengan dan sebenarnya kan bisa ada jalan keluar kan, bisa dia keluar dari kampung itu sebenarnya kan. Bisa ada banyak cara. Kalau di situ dia tidak menemukan ya susah. Dia harus cari dia pergi. Nah, dia pergi ke Jakarta atau ke Nias juga pasti dapat dia itu. Padre, orangnya ini sudah berkeliling. Sudah pernah lama di Jakarta, lama di Bali. Oh iya. Sulitan. Yang benar. Gak laku. Waduh. Nah, berarti mungkin dia nggak jadi laku. mungkin ini ada kasus per kasus lah ini ada. Jadi tidak bisa juga kita samaratakan semua. Ya mungkin ini mungkin ada sesuatu lah atau kita, tapi menurut saya sih tidak ada pengaruh dari apa itu. Ini kasus per kasus lah. Mungkin ada faktor lain. Ya. Mungkin dia ada sesuatu kan, bisa jadi. Dikatakan Padre dikatakan itu karena kekuatan magis dari nenek moyangnya.
Ya, bukan kita tidak pungkiri, bisa saja ada kekuatan-kekuatan seperti itu. Tetapi kalau kita, mana yang lebih kuat, kuasa Allah atau kuasa-kuasa seperti itu. Jadi tergantung sebenarnya keyakinan. Ya, itu dia. Siap. Ya. Maka kalau dia juga punya devosi khusus umpamanya, pasti akan dia terlewatkan dari situ. Banyak kok yang melakukan itu, terutama kepada Bunda Maria. Jadi mereka punya senjata untuk itu. Baik, siapa tadi lagi yang bertanya tadi? Terima kasih Padre. Ya, mohon maaf ya, tadi tidak bisa karena kalau kemarin sebenarnya jauh-jauh sebelumnya bisa kita cari jodohnya kalau apa sebenarnya. Romo, Romo, Ya, apakah takdir bisa dirubah? tidak bisa, tidak bisa. Jadi yang bisa dirubah itu adalah nasib. Hmm, takdir Maka itu udah. tidak sembarangan takdir itu memang ya kita sebagai takdir kita sebagai manusia kan itu manusia yang kreatif. Itu takdir kita, nah, bukan seperti yang lain, Kak. Karena kita punya otak yang lebih besar dari umpamanya binatang-binatang, kan? Walaupun kita usuk berdoa, mohon Bunda Maria mendoakan kita juga tidak bisa merubah takdir ya Romo. Ya, kan saya katakan apa itu takdir tadi? Takdir kita itu selalu hal yang baik. Maka hal yang jahat itulah nasib kita bisa kita ubah. Dari situasi apa ini bisa berubah kepada itu yang disebut nasib. Tadi takdir itu, iya itulah takdir kita sebagai manusia. Sama dengan Paulus tadi, takdirnya ialah mewartakan Injil tanpa Hmm, upah. iya, iya, iya. Itu, Iya, iya Romo. itu. Iya. Ya. Menarik ya pada malam hari ini dan mungkin juga untuk pertanyaan Ibu Rita ya, Bu Rita Eh, ini. Eh, dan juga kalau yang tadi dikatakan Ibu Angela itu leluhur ya, kekuatan-kekuatan dari nenek moyang gitu begitu ya. Nah, kita sebetulnya nanti saya mohon konfirmasi dari Padre ya. Kita kan dalam ajaran Katolik itu setiap individu itu bertanggung jawab atas dosanya sendiri, bukan dosa leluhur atau orang lain. ya. Dan itu kita bisa lihat di dalam Yehezkiel 20 ya. Orang yang Hmm, berbuat dosa dialah yang harus mati. Anak tidak akan ikut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan ikut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima buah kebenarannya dan orang fasik akan menanggung akibat kefasikannya. Nah, jelas ya, sekali kan ya, clear ya. Jadi kalau ya. kita lihat tadi itu soal takdir dan soal nasib gitu. Takdir kita adalah dalam kitab Kejadian bahwa segala sesuatu diciptakan baik Baik, adanya. Maka kalau kita tidak berbuat baik, kita yang membuat nasib kita demikian. Kan gitu betul. ya, Padre ya. Itu dia. Ya, jadi kalau dikatakan bahwa orang yang berbuat dosa itu yang harus mati, anak tidak akan menanggung kesalahan ayahnya dan semuanya itu. Tapi kalau kita lihat lagi bahwa ada yang disebut konsekuensi dosa, Ya, ya, ya kan? Nah, bahwa itu bukan dosa warisan, ya, itu hanya dia. akibat dari dosa leluhur, lalu bisa memengaruhi keturunan, misalnya dalam bentuk kebiasaan buruk, budaya yang tidak sehat, atau situasi sosial ekonomi. Nah, tetapi ini bukan berarti keturunan harus menanggung hukuman dosa tersebut secara spiritual. Begitu kan ya, Pak dari ajaran Ya, Katolik ya? betul. Ya, Jadi jadi betul sekali, betul. Jadi yang terjadi ialah konsekuensi dari situ yang benar dari Ibu katakan adalah contoh, pokoknya bapaknya itu eh, maaf kata ya, eh, mencuri. Tapi anaknya waktu kecil kan itu melengket di otak ya, ini. Itu konsekuensinya. Makanya jangan kasih contoh yang tidak baik. Maka hari kemarin itu bagus sekali Yesus katakan kepada para muridnya, hati-hati dengan ragi orang Farisi dan Herodes. Pada muridnya mengatakan, oh mereka lupa bawa roti. Padahal mereka salah mengerti Yesus. Apa itu pengaruh? Makanya hati-hati kita bergaul juga dengan siapa. Karena pengaruhnya makanya orang tua hati-hati dalam pendidikan anak. Bukan dengan kata-kata tetapi contoh. Itu penting sekali. Karena akan secara otomatis, itu yang tadi dikatakan konsekuensi, melekat. ya.
pokoknya bapaknya itu maki-maki terus, marah-marah terus, maka pengaruh itu ada. Jadi bukan turunan, tapi ada contoh yang tidak baik melekat. Dan untuk Ibu Maria tadi ya, itu ada kaitannya ya, karena kita lihat lagi dalam gereja Katolik, rahmat Tuhan melalui Yesus Kristus itu memungkinkan setiap orang kita ini menerima pengampunan dosa melalui pertobatan ya. Kita melalui doa, sakramen, terutama sakramen rekonsiliasi. Nah, jika ada pengaruh dari dosa leluhur, seorang Katolik dipanggil untuk hidup dalam kasih karunia Allah dan memutus rantai tersebut dengan hidup dalam iman dan kebajikan. Jadi itu kan ya Padre ya tadi Ya, sampaikan ya. ya. Jadi tidak ada kita bilang lagi ada kutuk, ada apa itu dosa leluhur, ada ya, macam-macam begitu ya. Dan kembali lagi tadi ya menurut iman Katolik di dalam kitab suci juga Anda tidak menanggung dosa leluhur Ya, Anda, ya. tetapi dipanggil untuk hidup dalam kasih Allah dan tidak meneruskan dosa yang sama gitu ya. Benar ya Padre ya? Dan itu nasib. Nah, itu dan nasib Nah, itu mengubah itu dari situasi apa ini, mengubah. Jangan seperti itu lagi. Nah, itu dia, itu nasib. Selamat Mengubah. malam, Pak Tri. Malam. Ya. Pak Tri, saya mau tanya. Saya Ibu Marta dari Toraja, tapi saya udah lama di Jakarta. Oke. Kami ada satu turunan. Hmm. Misalnya satu turunan itu 7 bersaudara pada 8 gitu. Nah, di antara satu turunan itu penyakitnya sama. Hmm. Apakah itu apa namanya tadi Nasib. sakit nasib apa ini Nasib atau takdir gitu. Ya, takdir ya. Ibu tunggu dulu, Ibu harus jelas pertanyaannya. Itu sakit penyakit, sakit medis atau sakit penyakit apa Bu? Supaya Iya. nanti Padre bisa jelasin. bisa ini cancer Oh kalau payudara. ya. Cancer. Kalau genetik lah. Itu selalu satu turunan itu ada yang kena gitu. Mhm. Oke, jadi itu menjawab ini Ibu, ini menyangkut gen ya, gen. Ya, genetik Rom. Genetik itu beda dengan takdir tadi, ini bergantung apa genetik ini. Nah, jadi ada satu kelemahan genetik yang itu juga bisa diturunkan. Jadi beda ini, bukan beda-beda. Jadi ini bisa lagi dari segi medis ini, Bu. Maka gereja juga dalam arti tertentu sebenarnya melarang ya juga, dan juga dari segi kesehatan melarang perkawinan apa namanya itu ya, darah masih dekat, karena akan gampang untuk menurunkan gen kalau gen yang Penyakit ya. kurang sehat ya, itu dia. Itu sebenarnya menjawab itu sedikit ya, saya tidak tahu kan, saya bukan ahli. Ini ada dokter kok di sini. Ada dokter ya, itulah. Ya, David, silakan Fit. Cancer. Jadi kami itu ada turunan 7. Nah, satu keluarga itu pasti ada yang kena cancer gitu. Jadi yang saya tahu persis sih kan, kita ini memang berpotensi, siapapun kita ini berpotensi juga itu ada cancer itu, tetapi ketika ada pemicunya, dan kedua kalau nggak salah ketika ada sesuatu yang lemah dalam tubuh kita, nah itu juga memang itu kalau itu menyangkut genetik kalau tidak salah, saya tidak bukan ahli kesehatan, tapi tidak ada kaitannya dengan apa tadi itu, dengan takdir atau nasib. Tapi nasib itu bisa diubah ketika bukannya perkawinan jauh atau beda suku dan sebagainya, bisa diputuskan itu. Kalau menurut menurut yang saya dengar, dan juga kalau saya kasih persiapan perkawinan, kursus perkawinan. Ya, silakan Fit. Iya, masih di dalam perjalanan, Bu Evo, bisa ulangi kira-kira tadi. Selamat malam, Romo. Ya, malam. Tadi kan ada turunan satu keluarga mengenai cancer. Cancer, ya. Cancer sih sebetulnya bukan, kalau yang keturunan juga ada, tapi dia mungkin lebih ke di dalam tubuh kita ini kan, Bu Evo, ibu-ibu semuanya memang sudah ada bakat cancer. Cuma kita
sel-sel bakat itu predisposisi untuk menjadi cancer itu kan bisa terjadi kalau kita terkena sama faktor-faktor X yang akan menumbuhkan itu benar-benar jadi cancer gitu. Contohnya ya, kalau kita di rumah sakit, nah itulah kan makanya kita harus disuruh jauhi ruang radiologi karena di situ ada paparan sinar X. Jadi jangan pikir kalau misalnya di rumah sakit itu ada tembok yang sebegitu tebelnya, mana mungkin kita terkena sinar X. Sinar X itu pasti akan menembus tembok itu, cuma kan kita kan nggak bisa melihat gitu dia. Hmm. Jadi seperti itu kira-kira, atau misalnya kalau seperti kayak papa kami dulu nasofaring karsinoma, penyebabnya bisa karena gaya hidup ada minum alkohol, bisa karena memakan makanan yang terlalu panas, tapi kedua-duanya ini ada sama ayah saya gitu. Jadi sebetulnya sudah ada bakatnya begitu. Ya. Oke, bagus. Jadi itulah saya tadi benar yang dikatakan tadi. Dia ada potensi itu ada. Ketika ada pemicunya, lalu ada juga kekurangan sesuatu dalam tubuh kita, terutama tadi makanya saya kata di dalam gen keluarga itu, maka itu gampang sekali terpicu untuk itu. Jadi ini menyangkut kesehatan ini tidak ada kaitannya dengan apa tadi itu Takdir ya. takdir ya. Oke, kalau Bukan nasib ya harus diubah cara pola makannya, kemudian menjaga kesehatan dan sebagainya itu caranya. Itu cara mengubah. Begitu Makasih Pak. Bu. Ya, makasih. Baik, Bapak Ibu, masih ada lagi. Memang seru malam ini. Baik, dari saya Bu Evo. Mungkin Eh, saya terakhir kah atau mungkin masih ada yang berikut? silakan Pak Melki. Baik, saya sebelum masuk itu untuk yang tadi saya hanya mau sampaikan terima kasih Pater sudah mengingatkan kami tentang hal-hal yang berkaitan dengan duniawi dan Kristiani. Saya memang sejak awal tadi saya terkesima atau dengan itu tentang duniawi, yaitu keinginan daging dan keinginan mata dan keinginan Keangkuhan hidup. ya keangkuhan hidup. Memang saya saat ini sementara berjuang untuk menghadapi tawaran-tawaran duniawi ini karena memang tidak mudah dan tidak gampang untuk bisa menjadi Kristiani sejati. Memang dari tadi saya hanya mendengar dan saya bilang ini kapan saya bisa masuk untuk bisa menyampaikan apa yang saya alami saat ini tentang realitas kehidupan saya saat ini. Ini saya sharing sedikit dulu ya Pater, tidak apa-apa. Baik, tadi saya juga sangat tertarik dengan figur Mother Teresa itu ya luar biasa. Dia dengan pergi dari Eropa meninggalkan segala sesuatu atau kekayaannya untuk merasakan bersama orang kecil. Dan itu memang sejak kecil juga saya punya cita-cita atau saya punya keinginan seperti Mother Teresa. Tadi kita memang banyak berdiskusi tentang karma dan takdir dan nasib. Takdir takdir. Lalu saya hanya mau kembali kepada realitas kehidupan kita tadi sejak awal Pater sudah sampaikan bahwa begitu mudah untuk kita dengar, kita camkan itu, tetapi tidak semudah yang kita bayangkan atau kita ucapkan. Karena ketika berkaitan dengan dunia itu, minta maaf untuk semua saudara-saudariku, Devosan Padre Pio, bahwa ketika berhadapan dengan duniawi itu, butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Dan terkadang itu mudah sekali untuk diucapkan, tetapi sulit sekali untuk diterapkan atau diwujud nyatakan dalam kehidupan bersama. Saya memang saya saat ini juga sementara berjuang untuk kehidupan keluarga saya, tetapi saya berusaha untuk belajar dan terus belajar menjadi Kristiani sejati. Karena
tawaran-tawaran dunia ini memang ya kita mau berpikir tentang ya keinginan mata juga ya semua kita membutuhkan, tetapi apakah kita menjadi hamba atas uang itu juga menjadi persoalan. Di umur saya yang cukup ya saya bilang mau muda juga salah, tua juga salah, tetapi ya di umur ya 40-an lebih ini ya saya harus ditantang atau bukan ditantang tetapi saya harus diuji untuk meninggalkan segala sesuatu yang menyangkut kenikmatan duniawi. Saya hanya prihatin dan terkadang harus meneteskan air mata ketika mendengarkan rintihan ataukah curhatan ataukah jeritan hati orang-orang yang mengalami kesulitan ataukah mengalami ya bantuan. Ya. Terkadang itu mungkin masih jauh, terkadang di antara anggota Devo San Padre Pio, tetapi kita mengabaikan yang sesungguhnya Tuhan kirimkan untuk menguji iman kita sesungguhnya. Ya. Terkadang kita omong berapi-api, semangat luar biasa. Tetapi apakah kita sudah menunjukkan hidup Kristiani kepada saudara-saudara kita? Kita anggap itu hal sepele, tetapi yang membutuhkan itu memang luar biasa. Itu dia sangat mengharapkan. Ya. Dan ini mungkin ya pembelajaran malam ini saya sangat-sangat wah luar biasa Pater. Ya, bisa mengingatkan saya untuk ya bagaimana menghadapi situasi dunia saat ini yang penuh dengan ya berbagai macam tawaran, kenikmatan. Ini kalau kita tidak mau meresapi atau merenungkan soal kenikmatan duniawi, ya saya hanya mau sampaikan. Orang bilang apa? Kami orang Timur bilang berdoa biar lutut sampai luka pun tidak akan terkabul. Ya, karena apa? Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ya, jadi ya bukan sekedar bilang kita beriman, tetapi ketika orang lapar kita membiarkan dia lapar. Ketika dia haus kita membiarkan dia haus. Ya, itu hal kecil. Ya, terkadang ya itu mudah sekali untuk diucapkan, tetapi sulit untuk dijalankan. Saya terkadang Patre harus menangis melihat orang-orang sederhana, orang-orang miskin di jalan. Tuhan, kenapa Engkau berhadapkan mereka di depan saya? Padahal saya juga masih mengalami kekurangan. Dalam hati saya hanya berdoa, Tuhan, ya bukakanlah hati setiap mereka yang mau membantu. Maka waktu sejak awal saya berjuang atau bukan berjuang tetapi saya masuk dalam anggota Devo San Padre Pio bukan hanya sekedar ya mau mengikuti untuk berdoa. Karena ya setiap kita pun ya anggota Padre Devo San Padre Pio pasti ada doa pribadinya tersendiri. Ya. Tetapi saya mau supaya bukan hanya sekedar doa. Ya. Kalau doa tanpa aksi juga sama. Ya. Tidak membuahkan hasil. Seperti yang tadi saya bilang, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ya. Bukan diuji dari kita punya ya doa rajin berdoa, tetapi dari kita punya tindakan nyata seperti itu. Baik, Patre. Hanya itu saja saya punya pengalaman sedikit. Terima kasih, Saudaraku Melki. Ya. Terima kasih. Baik, Ya. Terima kasih Pak Tetap Melki. semangat. Terima kasih. Terima kasih sharingnya. Ya. Boleh saya silakan. sampaikan sesuatu? Ya, Boleh, silakan Ibu. Saya izin amal, kalau boleh saya simpulkan, takdir itu selalu positif, Ya. karena itu dari Tuhan. Ya. Sedangkan nasib itu bisa positif, bisa negatif, karena kita sebagai manusia, kita bisa merubahnya. Pilih. Ya, betul. Pas. Terima kasih, Padre. Terima Mas. kasih, Bu Evo. Terima kasih ya, luar biasa ya, semuanya bisa menangkap pesan pada pembelajaran pada malam hari ini mengenai kebebasan ya, kebebasan tadi itu kebebasan hati ya, kehendak bebas kita ya untuk melihat
eh, tadi disampaikan Padri berbagai hal, bagaimana pandangan duniawi, bagaimana pandangan Kristiani. Dan juga seperti tadi Pak Melki katakan, memang seperti kalau setiap malam mendengarkan apa yang saya sampaikan, kita tidak cukup hanya berhenti sampai berdoa. Makanya ada Sollievo della Sofferenza. Nah, dalam kegiatan Sollievo della Sofferenza ini, terkadang kita dihadapkan pada situasi yang mendesak di mana kita harus berbuat, begitu ya. Dan kita melihat karena kemampuan kita juga tidak wow gitu ya, kita juga terbatas, maka kita kemudian melihat prioritas begitu ya. Jadi semua saudara-saudaraku, kalau yang mendengar setiap malam saya selalu menyampaikan ya dalam pengumuman itu bahwa Sollievo della Sofferenza tidak hanya menyumbang dalam bentuk materi, tetapi juga ya waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, ya kalau itu dikonversi dengan uang itu kan juga sudah memberikan sesuatu begitu ya. Itu sangat kita harapkan karena misalnya di antara anggota kita, memang kan di sini kan tidak tahu ya siapa yang membutuhkan pertolongan karena memang tadi di Devosan Padre Pio 108 itu tidak boleh bergosip. Jadi pasti kalau ada yang konsultasi kepada kita, itu tidak ada orang lain tahu kecuali yang bersangkutan dan yang menangani. Begitu ya. Jadi silahkan ya membuka. Ketika ada sesuatu yang mau disampaikan, biasanya itu harus disampaikan ke Ibu Ine terlebih dahulu. Nanti Ibu Ine yang akan mengatur ya siapa yang harus ditangani oleh siapa begitu. Jadi percayalah tidak ada orang lain yang tahu apa yang disampaikan. Ya, itu kode etik juga gitu ya. Jadi sehingga kelihatannya kita itu tidak berbuat apa-apa karena kita tidak boleh menyampaikan begitu ya. Jadi silakan ya makanya setiap malam saya sampaikan silakan Sollievo della Sofferenza, tenaganya, waktunya, pikirannya yang mau konsultasi, silakan ya begitu ya. Jadi kalau tadi Pak Melki menyampaikan terima kasih ya begitu ya, saya menyampaikan supaya jangan sungkan-sungkan sampaikan, tetapi semuanya ada prosedur ya, prosedurnya itu lewat Ibu Ine. Nanti Ibu Ine akan mengontak begitu ya. Jadi semua untuk kita siapa saja. Bukan saja bahkan kadang-kadang ada di dalam anggota devosan. Mungkin ada keluarga, mungkin ada ini dan kita tangani semua ya. Demikian. Jadi supaya kita sama-sama hidup dan menghidupi spiritualitas Padre Pio. Bukan hanya omong-omong saja begitu ya. Tetapi kita betul-betul melakukannya. Ya, hanya saja kita tidak boleh menyebarluaskan gitu ya. Hanya ada itu di dalam laporan nanti, di dalam laporan tahunan itu ya apa itu disampaikan apa yang kita lakukan, topiknya saja, siapanya itu tidak pernah diberitahu begitu ya. Kemudian kalau kita menyampaikan dukungan-dukungan misalnya yang membutuhkan finansial, itu kita harus lapor karena apa? Laporan keuangan gitu ya. Jadi semua kita terbuka, tidak ada yang tersembunyi di sini begitu ya. Misalnya seperti nanti saudari-saudaraku yang semua sudah memberikan dukungan Sollievo della Sofferenza kepada stasi di Sungkai, itu nanti kita akan lihat ya, nanti Padre akan mengirimkan kepada kita fotonya begitu ya. Jadi bahwa kita melakukan sesuatu sampai situ aja, tapi apa yang kita ini kan ya kita tidak sebarluaskan ya, karena kita juga harus sunyi dan tersembunyi ya, tidak koar-koar begitu, tapi kita berbuat. Demikian juga Sollievo kita untuk misionaris begitu ya. Memang tidak besar, tidak banyak, tetapi sangat berarti untuk mereka. Pada saat itu dia butuh apa ya kita coba. Oleh karena itu selalu saya setiap malam begitu menyampaikan kepada saudari-saudaraku yang mungkin mempunyai rezeki yang tidak harus memberi dari kelebihan ya. Kalau kita memberi dari kekurangan Tuhan lebih tersenyum ya. Begitu ya. Jadi tidak juga soal jumlahnya. Tidak soal jumlahnya ya, tetapi hati yang tulus begitu ya. Nah, jadi memang itulah kenapa kita selalu berkumpul. Tadi Padre katakan tidak ada seperti lain ya Padre ya, bertiap hari begini ya.
Di kelompok Padre Pio di dunia juga tidak ada kecuali kita. Iya, Ya. luar biasa ya. Kalau yang di dunia yang ada itu hanya pembelajaran dan hanya ekaristi, ya seperti itu. Kalau yang berdoa setiap malam bertemu begini ya, walaupun melalui elektronik begitu ya, Ya. tetapi itu bersatu karena kita melihat wajahnya. Ya tidak misalnya tulisan-tulisan begitu, tetapi kita melihat wajah begitu ya. Jadi saya berterima kasih sekali dengan pembimbing rohani kita, yaitu Padre Adi, Padre Fidelis ya, dan Padre Pater Robi begitu Robi. ya. Itu semua mendukung kita, membimbing kita begitu ya. Juga support dari San Giovanni Rotondo begitu ya semuanya. Jadi kita bersyukur ada di dalam kelompok ini. Ini bukan ini takdir apa nasib? Kita Kita mengubah nasib, kita mengubah nasib kita menjadi ya, sangat baik. ya Bu Rita, kenapa Bu Rita? Saya bersyukur juga dalam kelompok ini. Ya, ya, jadi Banyak sekali yang saya dapat. ya, terima kasih juga atas kesaksian saudari-saudaraku ya. Makanya saya selalu menyampaikan silakan ya, mau menuliskan atau kita ketika mau direkam nanti kita sebarluaskan lewat YouTube kita begitu ya. Jadi kita hidup dan menghidupinya spiritualitas Padre Pio begitu ya. Kita belajar dan menimbanya. Begitu ya saudari-saudaraku Oke, semua. baik. Terima kasih Padre Fidelis yang hari ini sungguh luar biasa. Sampai kita 1 jam lebih ya, 1,5 jam kita Ya. berdiskusi, belajar, dan kita akan tutup dengan doa begitu ya, dengan doa nanti berkat dari Padre Fidelis. Ya, silakan Ibu Lika, sudah Lika? Ya, Oh ya, silakan doa penutup nanti berkat dari Padre. Mari Bapak Ibu bersama Padre Fidelis yang berada di tengah-tengah kita pada malam hari ini, kita mau naikkan doa syukur kita pada malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji syukur, terima kasih Bapa, kalau hingga malam hari ini Engkau menyertai kami dari pagi hingga malam ini. Kami menyadari kasih-Mu begitu berlimpah atas diri kami, terutama bagi kami, para devosan Padre Pio 108, yang berada di dalam komunitas devosan Padre Pio ini. Kami bersyukur Bapa, bahwa kami boleh Kau panggil dan Kau menginginkan kami untuk lebih mendalami spiritualitas Padre Pio, sehingga kami pun boleh menjadi saksi kasih-Mu. Terima kasih untuk pembelajaran malam hari ini yang telah disampaikan oleh Padre terkasih kami, Padre Fidelis, yang telah membuka hati kami akan cinta-Mu, atas kasih-Mu. Biarlah hati kami boleh terus menyerupai hati kudus Yesus yang begitu sangat mengasihi kami, sehingga kami pun boleh hidup seturut kehendak-Mu dan kami boleh tetap saling mengasihi satu sama lain. Ada beberapa hal dari pertemuan ini yang menggeliti kami, Tuhan, antara takdir dan nasib. Tapi kami percaya bahwa semuanya itu adalah keinginan yang terbaik yang Kau berikan pada kami, itulah yang disebut takdir. Dan biarlah Engkau yang memberikan kami hikmat, agar kami boleh mengerti apa yang Kau kehendaki, dan bukan apa yang kami kehendaki. Terima kasih Bapak, kalau sebentar lagi kami akan berpisah satu sama lain lewat Zoom ini.
Kami percaya penyertaan-Mu akan senantiasa menyertai kami, baik itu dalam istirahat kami maupun di hari-hari berikutnya. Kami boleh terus menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa Kau kasihi dan Kau berkati, dan kami pun boleh menjadi saluran berkat bagi siapapun Bapa. Dan kami juga telah siap untuk mendapatkan berkat dari-Mu lewat Padre kami, Padre Fidelis. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Kita sekalian, keluarga-keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit dan menderita, dan seluruh perjuangan hidup kita, istirahat kita malam ini dibimbing, dilindungi, dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih Ya. yang sudah hadir. Terima kasih Padre, terima kasih. Luar biasa ya. Terima kasih. semuanya. Sehat semua ya. Semuanya. Tuhan berkati. Sampai jumpa besok. Iya. Ya, Oke. sampai besok. Terima kasih. Terima kasih Padre. Terima kasih Sama-sama. Ibu. Ini banyak yang baru tadi ya. Banyak baru ya. Ya banyak yang baru, ada siapa ini? Saya lihat Arum Tias, Ping 209, ada Hul ya. Terima kasih ya sudah hadir bersama kita. Ya. Oke. Sampai Pamit ya. besok malam. Terima kasih Padre. Iya, sama-sama. Ya.